Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan uh, proyek PBO untuk memenuhi UAS dengan nama proyek PayPay. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya April Dwi Utami dengan NPM 1917051012 dengan username April Dwi Utami. Saya Nuraya Oktarina dengan NPM 1917051039 dengan username 1039, Nurayu 1039. Dan saya Fani Rizky Sofiana dengan nomor FF 1917051050 dengan username Babe Blue. Mengenai PayPay sistem ini akan dijelaskan oleh Saudari Nur Ayu. PayPay system, di sini sistem PayPay adalah sistem yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Nah, di sistem PayPay ini ada dua jenis akun, yaitu akun untuk personal dan akun bisnis. Nah, dan satu akun ini dapat memiliki satu atau lebih kartu. Sebelum kita membahas codingannya, di sini saya akan memperlihatkan diagramnya. Nah, di sini kami membuat 3 macam diagram. Ada kelas diagram, AR diagram, dan desain kelas diagram untuk JavaFX dan database-nya. Di sini di kelas diagram bisa dilihat ada 4 kelas, yaitu ada kelas akun, personal, bisnis, dan card. Nah, personal dan bisnis ini generalisasi dari akun. Selanjutnya ada R diagram. Dan yang terakhir di sini ada desain kelas diagram for JavaFX. Sini ada tambahan diagram, yaitu ada diagram PayPay data model untuk tampilan pemodelan dari codingan akun ini. Terus ada PayPay controller, ada DB helper untuk mengkoneksikan ke database-nya. Di sini ada PayPay form, ini adalah tampilan dari aplikasinya. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada Fani. Selanjutnya kita masuk ke bagian coding untuk program ini. Di sini dibuat beberapa kelas dalam dua paket. Jadi ada paket PayPay sama pp.pb. Nah, untuk di PP ini ada beberapa kelas. Kelas pertama akan dijelaskan oleh Saudari Aprila. Saudari Aprila dijelaskan. Di kelas akun.java ini, pertama itu kita import dulu semua library yang ada yang dibutuhkan. Lalu kita buat public abstract untuk kelas akun dengan atribut ID, name, address, email, nomor HP, saldo, dan ada array list untuk card. Lalu yang kedua kita buat konstruktor, yang ada dua konstruktor. Yang pertama menggunakan array list, yang kedua konstruktor biasa. Lalu kita buat setter getter. Di sini ada setter getter untuk semua atribut. Lalu ada tambahan untuk deposit, ada setter getter untuk deposit, yaitu menggunakan double AMT, yaitu di saldo.set kurung dis.saldo get plus AMT. Lalu ada lagi setter getter untuk withdraw dengan double AMT juga, dia dis.saldo.set kurung dis.saldo get min AMT gitu. Lalu ada setter getter yang menggunakan properti juga untuk di setiap atributnya. Lalu kelas selanjutnya akan dijelaskan oleh Fanny. Lalu untuk kelas selanjutnya adalah kelas personal dan Java. Jadi di sini kita import dulu pertama library yang dibutuhkan. Kemudian untuk bagian ini kita extendkan personal ini ke akun karena tadi ini kan ada relasi generalisasi antara akun dan personal dengan bisnis gitu.
Nah, jadi selanjutnya di sini kita deklarasikan atributnya KTP dan tanggal lahir. Untuk KTP kita pakai double dan dan tanggal lahir kita pakai string. Selanjutnya kita buat konstruktor sama seperti tadi, yang satu menggunakan ArrayList, yang satunya tidak. Lalu kita buat pula setter dan getternya. Di sini juga ada yang menggunakan variabel dengan tipe data yang property, sama yang setter getternya pakai yang primitif saja. Kelas selanjutnya adalah kelas bisnis yang akan dijelaskan oleh Saudari Nur Ayu. Nah, selanjutnya di sini ada kelas bisnis. Nah, kelas bisnis ini kita extend ke akun karena ini tadi ada relasi generalisasi. Nah, terus kita import terlebih dahulu di sini library yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita deklarasikan variabelnya. Di bisnis ini ada variabel telepon bisnis, nama bisnis, dan mata uang. Nah, selanjutnya kita buat konstruktor. Di sini ada dua konstruktor, sama seperti sebelumnya, ada yang menggunakan ArrayList dan ada yang tidak menggunakan ArrayList. Selanjutnya kita buat setter getter untuk setiap atributnya. Sini ada yang pakai variabel biasa dan ada juga yang di sini pakai property. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Fani. Untuk bagian kelas card akan dijelaskan oleh Saudari Amila. Lalu untuk di kelas card.java, di sini juga sama seperti tadi kita import semua library yang dibutuhkan. Lalu buat public class card dengan atribut CCN, jenis kartu, expired date, alamat penagihan, dan security name. Lalu kita buat konstruktor tanpa array. Lalu buat setter getter untuk semua atribut. Ada setter getter yang biasa sama setter getter yang menggunakan properti juga. Seperti itu. Lalu kelas selanjutnya saya serahkan kepada Pani. Selanjutnya di sini bagian mainnya, ini kan di sini ada PP form juga, dibuat PP form ini yang di bagian ini GUI-nya PP form ini. Terus sebelumnya kita ke bagian PP data model dulu. Yang PP data model ini akan dijelaskan oleh Saudari Nur Ayu. Di sini ada kelas PayPay Data Model. Nah, PayPay Data Model ini akan kita gunakan untuk di GUI-nya nanti. Jadi di sini kita terlebih dahulu import library yang akan kita gunakan untuk kelas ini. Di sini kita buat public class PayPay Data Model dan di sini ada public final connection con ini untuk mengkoneksikan ke database. Nah, selanjutnya di sini ada public PayPay Data Model ke dis.con dbhelper get connection. Nah, ini nanti akan dihubungkan ke database-nya. Selanjutnya di sini ada fungsi add akun. Ini untuk menambahkan data akun. Nah, yang ini untuk kelas personal. Selanjutnya, nah kalau tadi untuk yang kelas personal, nah ini untuk yang bisnis. Jadi di sini ada dua untuk penambahan akunnya untuk personal dan bisnis. Dengan isi dari fungsinya sama. Selanjutnya di sini ada public observable list personal get personal. Ini untuk mengambil data di kelas personal. Selanjutnya, nah ini untuk public observable list business hampir sama seperti yang sebelumnya. Ini untuk mengambil data pada kelas bisnis. Next, di sini observable list card untuk mengambil data pada card. Nah, untuk isi dari tiap fungsinya disesuaikan dengan parameter dari tiap kelasnya. Terus di sini ada next ID. Next ID ini kan untuk ID
Nah, ID-nya tadi itu merupakan auto increment, jadi di sini akan menambah satu secara otomatis. Kelas selanjutnya saya serahkan kepada Fani. Bagian selanjutnya adalah kelas PP controller. Dan di sini untuk kalau yang tadi itu untuk memodelkan datanya, kalau yang ini untuk menghubungkan ke bagian GUI-nya atau GUI-nya ini menggunakan scene builder. Nah, ini sama seperti sebelumnya, kita importkan library yang diperlukan, kemudian masuk ke bagian kelasnya ini kan dibuat uh, beberapa text field, kemudian data picker dan seterusnya ini sesuai dengan yang kita buat di sini. Ini bagian text fieldnya, kemudian data picker ini untuk memilih tanggal, kemudian di sini juga ada button ini untuk bagian ini, 3 ini, dan satu yang di sini. Kemudian ada tabel juga, tabel akun di sini untuk bagian tabel yang atas. Kemudian ada juga tabel yang bawah itu namanya tabel card. Ini kita tampilkan di bagian bawah. Lalu ada text field juga untuk ke bagian yang ini, yang ada di sini untuk menambahkan kartu lainnya. Lalu di sini masuk ke bagian void handle add account button. Ini untuk bagian menambahkan akun. Jadi di sini jika ditemukan maka akan masuk ke database nantinya akan dimunculkan di sini. Terus untuk bagian add card button dan clear button ini untuk menghapus form ini. Jadi kalau udah diisi kemudian dihapuskan kembali ke bentuk sebelum diisi. Kemudian reload ini untuk seperti fungsi refresh gitu, refresh data. Kemudian di bagian override ini ada initialize. Isinya ini disambungkan ke MySQL. Jadi jika terkoneksi maka di bagian atas ini, di bagian sini akan tertulis connected gitu. Nah, selanjutnya di sini ada view data card. Jadi jika diklik di bagian sini, misal ada data di sini, maka diharapkan program di sini akan menampilkan data bagian kartunya. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba running program ini. Nah, ini tampilan dari program yang kami buat tadi. Sini ada nama program yang penting, kemudian di sini ada text field-nya untuk mengisikan datanya. Lalu ada bagian data picker juga untuk memilih tanggal, kemudian di sini table untuk menampilkan data-data yang telah diinputkan. Nah, di sini connected kami menghubungkan dengan database dua jenis database. Jadi di sini ada kelas namanya DB Helper di bagian package yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu package pip.db. Ini untuk bagian database-nya. Jadi seperti biasa, seperti tadi kita importkan library yang diperlukan. Kemudian di sini ada private static final untuk setiap atributnya. Ada usernya root, kemudian password, db-nya untuk pp, kemudian mycon sama skcon. Nah, di dalam sini ada menggunakan SQLite dan menggunakan MySQL. Sehingga kita memerlukan untuk mengimport library SQLite dan MySQL. Untuk bagian SQLite akan dijelaskan oleh Saudari dan Ayu. Ini bisa dilihat di sini, ini adalah tampilan dari SQLite Studio. Nah, di sini kita buat database-nya tadi namanya adalah PayPay yang memiliki 4 tabel. Ada tabel akun, bisnis, card, dan personal.
Nah, untuk tabel akun ini memiliki atribut ID yang merupakan primary key, ada name, address, email, nomor HP, dan saldo. Selanjutnya di sini ada tabel bisnis, itu memiliki ID yang merupakan primary key dan juga foreign key. Lalu ada telepon bisnis, nama bisnis, dan mata uang. Selanjutnya di tabel card ini ada CCN atau credit card number yang merupakan primary key, jenis kartu, expired date, alamat penagihan, security number, dan ID yang merupakan foreign key. Selanjutnya di kelas yang terakhir yaitu kelas personal, ada ID yang merupakan primary dan juga foreign key, terus ada KTP dan juga tanggal lahir. Untuk bagian SQL akan dijelaskan oleh saudari Amira. Pada saudari Amira, silakan. Nah, seperti ini bentuk tampilan MySQL-nya. Di ujung kiri itu ada database yang namanya PayPay. Lalu di dalam PayPay itu terdapat table ya sama seperti yang di SQLite tadi. Ada akun, bisnis, card, dan personal. Lalu di dalam akun itu terdapat Nah, untuk di akun itu atributnya sama aja kayak yang tadi di SQLite, ada ID yang menjadi primary key, terus ada name, address, email, nomor HP, dan saldo. Lalu untuk di tabel yang bisnis itu ada ID juga sebagai primary key, terus ada telepon bisnis, nama bisnis, mata uang. Lalu untuk di table card itu ada CCN atau ya ada CCN dengan primary key, lalu ada jenis kartu, expired date, alamat penagihan, sec number, dan ada ID sebagai primary key, sebagai foreign key-nya. Lalu untuk tabel personal dia ada ID, ada KTP, dan tanggal lahir. Jadi itu sama aja kayak yang di SQLite itu atributnya. Nah, jadi program ini sudah terhubung sama dua database tadi. Nah, kalau misal kita coba inputkan, misalnya di sini namanya Nah, ini untuk bagian debit card akan berbentuk seperti ini tampilannya. Misal dia lahir tanggal 4, kemudian saldonya misal 120.000, terus TCN-nya, jenis kartu misalnya Islam, biar di sini misal tanggal 21, kemudian alamat penagihannya. Nah, kemudian kita tekan add account, jika berhasil akan ditampilkan akun berhasil dibuat. Nah, karena kita tadi sudah menghubungkan dengan database, maka akan masuk ke bagian ini, masuk ke database-nya. Ini di sini baik ini tadi kan nomor ID-nya 1004 ya, udah auto ada di programnya tadi. Nih, kalau tadi kan udah 4 ke masuk, maka ini akan auto menjadi 5 gitu, berubah sendiri. Lalu di sini karena sebelumnya kami sudah mencoba menginputkan data, maka ini ada ID 1 sampai 3 itu sudah terisi gitu untuk masing-masing datanya. Tadi kan ini menggunakan personal, maka dia akan masuk ke bagian personal di sini. Nah, di personal ini masuk masing-masing data KTP dan tanggal lahirnya. Kemudian
karena dia sudah memasukkan CCN, jenis kartu dan sebagainya, maka ditampilkan pula dia masuk ke dalam data label card gitu. Jadi ada masing-masing informasinya itu ada di sini. Gitu. Jadi sebenarnya untuk bagian ini, bagian sini itu sebenarnya untuk menampilkan antara jika diklik data yang di sini maka akan ditampilkan di sini. Jadi kita reload dulu untuk menampilkan data-data tersebut. Namun karena program kami ini masih dalam tahap proses, maka belum bisa ditampilkan data-data tersebut. Sekian presentasi mengenai proyek kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.